Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 1-17 dengan perikop perjanjian Allah diingkari. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, beginilah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedengilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat dihindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka.
Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mesbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dengar dan lakukan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa orang berpikir seandainya mereka dapat mendengar suara Tuhan, hidup mereka akan menjadi lebih saleh. Belum tentu, jemaat Tuhan. Mendengar tiada artinya bila tidak diikuti dengan ketaatan dan melakukannya. Hanya kita mendengar saja tidak cukup, jemaat Tuhan, tetapi kita harus melakukan dalam ketaatannya. Jemaat Tuhan, perkataan perjanjian yang tertulis di sini berkaitan dengan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan dalam masa pemerintahan Yosia. Di sini Yeremia disuruh Allah untuk menyerukan perintah-perintah dari kitab itu berulang-ulang. Nasib bangsa itu bergantung pada ketaatan mereka kepada perjanjian Allah. Berulang kali sidang jemaat Tuhan, Nabi Yeremia menyerukan, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini, dan dengarlah suaraku. Sesuai kitab Raja Yosia, segenap rakyat harus mendengarkan perkataan perjanjian itu. Namun, sesungguhnya hati mereka jauh dari Allah. Mereka mendengar tetapi tidak taat dan tidak melakukannya. Sedang terkasih bangsa Israel diam-diam beribadah kepada Allah-Allah lain atau Baal, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dahulu. Mereka menyembunyikan dosa itu dari raja dan nabi, namun Allah mengetahui perbuatan mereka. Mereka sangka Tuhan tidak tahu, mereka sangka Tuhan tidak melihat, namun Allah melihat mereka dan mengetahui segala kejahatan yang mereka lakukan. Allah memperingatkan tentang malapetaka hebat yang akan Dia datangkan bagi bangsa itu. Begitu hebat malapetaka itu sehingga diibaratkan pohon zaitun yang terbakar dalam badai. Itulah gambaran kehebatan yang akan begitu dahsyat malapetaka yang menimpa bangsa itu. Ada ironi penghukuman Allah. Oleh karena mereka tidak mendengarkan suaranya, maka nanti ketika hukuman dijatuhkan, Dia tidak akan mendengarkan doa mereka. Bahkan Yeremia pun dilarang mendoakan bangsa itu. Berdoa agar orang lain diampuni Allah hanya efektif bila orang itu sendiri berdoa. Artinya Tuhan sangat sakit hatinya karena kelakuan bangsa itu. Ya, sidang jemaat Tuhan, Tuhan mau menyadarkan mereka melalui hukuman yang akan mereka terima, malapetaka yang akan mereka terima. Tuntutan Tuhan Allah kepada umatnya adalah, dengarkanlah suaraku, dengarkanlah suaraku. Ini terus yang dikumandangkan kepada bangsa itu. Tapi bangsa itu tidak mau mendengarnya. Mendengar berarti taat. Kita belajar taat dengan melakukan perintah-perintah Allah.
yang tertulis dalam Alkitab. Dalam momen-momen khusus, kita juga belajar taat kepada Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Anugerah Allah adalah bila kita dapat mengetahui apa yang dikehendakinya. Mari sedang jemaat Tuhan, kita tanggapi dengan menaati perintahnya. Anugerah Allah memampukan kita untuk mendengar dan melakukan segala kehendaknya. Ini yang penting sedang jemaat Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah, renungan-renungan yang pada saat ini, apalagi zaman sudah canggih, melalui YouTube, melalui video, kita mendengarkan. Tapi kita tidak sebatas mendengar, tapi kita melakukannya dalam ketaatan kita. Amin. Saya percaya sedang jemaat Tuhan akan mendengarkan perintah Tuhan, suara Tuhan, dan melakukannya dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan ketaatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.